kita lihat itu motong. Yuk. Ini kenapa? Cepetan. Salah lagi, sini. Ini mana? Salah. Tadi kita ngeliat itu apa? Motong kambing, motong sapi. Ini udah, angkat kamu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bahasa Bapak Ibu dalam belakang desa Bapak Bapak Ketua BPD Dewan Jajaran, Ketua Dewan Dewan Jajaran, para RT RW, saudara-saudara DKM Sadayana OGMUI, kepada saudara Dewan Jajaran, hadirin wahai jamaah salat Idul Adha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi kalangan ayeuna urang masih dipaparingan pirang-pirang nikmatkan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah luar biasa terempal di masjid menaraga ibadah Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Adha. Dan mudah-mudahan salat Idul Adha tahun ayeuna atau yang bisa dibaca tahun kamari mendapat tertiban saneskan tenang, sehingga salat Idul Adha ditampi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat silakan salam dilimpahkan ke junjungan doa sadaya kepada Nabi Muhammad wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulama para sahabatnya, dekat antum orang dan umatnya, insyaallah di taufik kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha mendimuliakan ke Allah. Sakasana atau ibadah negara apunten bakali mayunan Sumario sambutan di atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah. Aturina rasanil rupina gaya cariosan anu saeuti simpuri jiwa reng-rengan anggota DKM sadaya. Utamina ucapkeun wilujeng mubarak Idul Adha. Utamina hapunten lahir sanarang batin patali pelayanan keagamaan sanes kantenna anu digelar ku DKM, anu diayakeun program-program ku DKM bilih kirang sapalodos, bilih aya kalapatan anu disengaja oge nu dihajar kamina atau ngagasa punten anu saaguna. Apunten layu kamina ka pemerintahan desa selaku para DKM oge kasadayana warga, sehingga kuayana program DKM emang kelihatannya memaksa untuk ibadah, tapi paksaan eta tergantung karena keimanan. Bagi program DKM yang sangat luar biasa seperti istighosah, yasinan malam Jumat, majelis taklim, yasinan keliling, Jumat berkah, dan lain-lain. Kelihatannya seperti memaksa, tapi DKM adalah kotor. Daripada sukarela karena rakyat, lebih baik kurang dipaksa untuk ke surga. Sehingga mudah-mudahan sadayana program DKM kurang dipayungan kalau dilaksanakan anu intina kurang meningkatkan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Aku tinggal rasanya yuk kurang sami-sami mereka makmurkeun ieu masjid, makmurkeun ieu desa, utamina kuliah agama. Bagi insyaallah saya mengajarkan agama, melaksanakan perintah Allah, insyaallah kalian ikhlas ridho dicawisin surga Allah Subhanahu wa taala. Nama salat Idul Adha anu kapeh hormat di
setahun sekali atur DKM Ladipo. Ibu bapak niat makmum santosna imam oge tos niat imaman. Anu unggulna usolli sunatan Idul Adha rakaataini makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pada ngomong mustaqbil lagi maka intinya sholat Idul Adha makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bapak selaku makmum ikuti imam. Bagi anu makmum mereka kiringan imam. Sehingga dina usolina bagi setahun sekali usul sunatan Idul Adha rakaataini makmum lillahi ta'ala. Ras dina hati niat sholat Idul Adha karena Allah Ta'ala. Jadi akhir karena watala kudu saling ucapkan niat niat itu adalah niat postus sayin dibarengan dipilih bumi kawanan sarang teman niat mereka dina akhir. Jadi ibu bapak nyarios bisa adanya niat sholat Idul Adha. Insyaallah sholatnya saya sempurna. Alhamdulillah. Jamaah sholat Idul Adha anu kami hormat, lebaran Idul Adha yang disebut lebaran kurban. Bagi alhamdulillah menurut wartos mereka dinten ayeuna aya kurban sabaraha ekor hewan domba kana sapi anu simpuri umat kasadayana karena korban ini ditinggalkan keikhlasan dan ketakwaan sehingga orang rojok kudu'a gegel kudu'a anu kurban tahun ayeuna utamina tingkatkeun keikhlasan bagi orang doakeun marang tenang sehingga gampilkeun rezekina digentos ke Allah Subhanahu wa taala rezeki anu ageng anu barokah insyaallah amin ya rabbal alamin. Sehingga abdi upajar ka sadayana khususna reg-regan panitia parantos dibentuk nyuruh urang layaknya panitia ketika kurban aya sangat luar biasa makin canggih aturan desa karapna utamina aya kumpulan panitia bahkan aya sifat suudon nulung itu segala mangiraka sesuai syar'i insyaallah yang walaupun panitia pasti ada kehilapan, pasti ada kesalahan. Cuma alhamdulillah DKM para saya ulama nyaita ulama latihan Juleha. Juleha nyaita juru sembelih halal. Ai nama istilah jaga insyaallah sangat sering. Tapi jaga karena besok saksi jaga mencipta kata baik. Jaga sapi sok dicampur dan bisa terus dibersih. Oleh mencintaya sebenarnya maka muncul Juleha yaitu juru sembelih halal. Artinya ketika sudah ada juru sembelih halal, insya Allah dari besok bedongnya, dari cara kuncinya, dari cara segalanya sudah kumpul di Juleha. Sehingga mudah-mudahan makin kajian, makin terkena kurban, sehingga kurban makin orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir bapak-bapak ibu-ibu mawas tadi MC protokol kurang ada halal bihalal artinya musafahan markat yani musafahan tadi ubirahumah sajarman anu mari buat jarman komo ilewi terus kurang ayam musafahan utamina Allah malusuk ketika hampuran sakarajan jalmi tanpa bisa kalian DKM wajah yuk dina posisi anu saya sasi anu saya korbankeun kana gauran eta kanggo kaikhlasan urang musafahan utamina urang seulepan utamina urang seudosa utamina urang salah sehingga dina sasi anu saya yuk urang lebarkeun kasalahan urang itu urang kembali utamina insyaallah ketika haklu minanas urang tosili hampura daya gedeg dina hate daya gedeg dina hate dina urang pupusna insyaallah urang pupus dina ridho Allah Subhanahu wa taala margi ajakan lamun urang pupus dinuntut Allah daya sering maafkan dendam sabaraha jalmi komo
sareng Allah. Sehingga dina momen Idul Adha nu saeuy yuk urang ayakeun halal bihalal yang walaupun halal bihalal itu bukan wajib dan budaya, tapi emang aya kritikan aya saran ibu sok salim ka bapak sareng sadayana ini kalau nama diroba insyaallah kapayeun urang diroba tos urang ikuti madhab perdagangan madhab utamina perdagangan madhab ieu aya satu paan terkulit istri pamegat asal ke aya ser ke aya sir insyaallah kakak nah makanya urang niatkeun salaman niatkeun musafahah ke aya salian seperti itu sasanos ibu paan terkulit sasalaman sareng pamegat insyaallah kapayeun urang loba dengan hadis loba dengan Al-Qur'an sehingga orang kemas halal bihalal seperti apa untuk sekarang masih budaya lama ada sehingga orang insyaallah hakikatna ke Allah ngapunten kana sagala dosa urang sadaya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Ibu yang kami hormat Rupinaetan di DKM segala yang suruh tina peratosan apunten tina sagala kekurangan oke utamina dina khutbah sanesna Ibu tolong karena ada laporan terus ketika khutbah dilepas mukena ketika khutbah langsung arwi saja cantolan maka itu adanya uang sampurnakeun pada malam saya sehingga pada malam saya buahna kali saya atur nuhun tina peratosan apunten tina sagala kekirangan walaupun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Ustaz Saiful SPDI SH parantos sambutan nomor 2 merupakan sambutan di atas nama pemerintahan desa dilajeng sambutan atas nama PJ Bupati Kuningan atur ka Patul Alim maklosaran tempat di saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anu firman Bapak Ketua Abah Kuci Abah Kubu Ar-Rahman oke Bapak Kubu Ar-Mukhli. Anu firman Bapak Ketua MUI Desa Padamata Dewa Anggota anu kami hormat Bapak Ketua DKM Dewa Sadaya Penerusna anu kami hormat rekan panitia pelaksanaan kurban anu kami hormat Bapak Ketua BPD Dewa Anggota anu kami hormat Bapak Ketua MPD Dewa Anggota anu kami hormat Bapak Ketua RW Bapak Ketua RW Dewa Sadaya Robi anu kami hormat segenap jajaran firman anu kami hormat Ketua Karang Taruna Dewa Sadaya Anggota anu kami hormat Ketua Bersama Masjid Al-Barakah Dewa Sadaya Jajaran anu kami hormat Ketua Majelis Taklim Al-Barakah Dewa Anggota anu kami hormat Bapak Ibu Pengelola TK Pak
secara bumi, sama saya di sini. Ayat saya oke mantul ya Allah. Kurang saya biasa silaturahmi. Pamu saya sinaya dengan ayat sehat walafiat. Salam kami salam ya salamina di kakek dan ibu saya Nabi aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarga, para sahabatnya, oleh kabar saya dan temannya, sehingga syafaat di mana jaga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para kesepuhan, Bapak Ibu saudara jemaah salat Idul Adha al-Masjidil Haram. Acara sekitar atau terus pada acara para peserta serot akan ditulis akhir dan ditulis selanjutnya. Akan ini satu kali atas nama pemerintahan desa. Oke, anu kedua kali ditulis selanjutnya di atas nama PJ Umat Muslim. Para kesepuhan Bapak Ibu saudara jemaah salat Idul Adha al-Masjidil Haram. Sekarang ayeuna ulang tempat dari salat tahun ini. Bertepatan salat hari raya Idul Adha tersebut tanggal 40 Zulhijjah. Aku mudah-mudahan Allah sedaya masih panjang umur, sehat walafiat, layak dijaga rezekinya. Oke, pada hidayah kami dari ketakwaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah adanya kami saat hari raya Kurban. Hari raya Kedina setiap hari 10 Zulhijjah dengan ada Hijriah. Atau dikulik di atas nama pemerintahan desa untuk berkumpul kapal wagi para nyaya itu hewan kurban bina tahun ini. Hakikatnya saya tipe ada sapi harus dikorbankan, tapi dengan keikhlasan disebutkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengorbanan anu disangakeun sigadan amal ibadah anu kita muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam anu didepanku kita anu menyimpan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para kesepuhan, Bapak, Ibu, saudara jemaah salat Idul Adha al-Masjidil Haram. Idul Adha oke menunjukkan hari raya haji atau bulan akhir kalau wasilah bulan anu ayeuna angkat haji sing salamet di perjalanan dikasihan kesehatan. Oke kagiyatan putih salamkeun ibadahna sehingga terhaji anu mabrur. Oke, bulan sadaya atau hadir mungkin di masyarakat kota kalau dia dan sul akan kata suci. Kalau pada hadir kalau kayu, amin ya rabbal alamin. Para kesepuhan, Bapak Ibu sadaya jemaah salat Idul Adha al-Masjidil Haram. Selanjutnya atau informasi terkait pembangunan desa. Bila tahun 2024 masih fokus pada infrastruktur, yaitu ngaraseun pembangunan dalam skala negara. Anu insya Allah dalam desa di tahun 2024 dia beres sadaya. Oleh pembangunan logistik, fokus pada bidang kesehatan yaitu percepatan pembangunan stasiun. Itu salah prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Insya Allah, kalau kalian senantiasa fokus dana usaha kami, oke, yang senantiasa membenahi saluran irigasi, oke, pemerataan hari tersebut.
nanti sesuai Sangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Renta jabatan kepala desa diperpanjang jadi 8 tahun. Agung dinas sisa-sisa kepentingan kulit dikulit dan juga oleh kedua bisa daya atau transformasi desa. Alhamdulillah bila kalau dia menurut pemberdayaan desa Walu, Kementerian Desa Kecamatan Kalapan Desa Mandiri tahun 2024. Nilai anu paling hasil desa dengan 100 lingkungan. Para kesepuhan bapak saya jemaah sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kali kita akan sedikit di atas kami pemerintah desa atau di hari raya Idul Adha dia secara pribadi keluarga dalam di atas kami pemerintah desa mengucapkan diri pemeran Idul Adha. Jaga apabila lahir rumah kami bagi. Para kesepuhan bapak ibu pada jemaah sholat Idul Adha atau Idul Fitri belajar karena masker sambutan atas kami media mati dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang berbahagia. Di tengah kedudukan kita akan hadirkan kemuliaan dan kebersamaan hidup, maka ungkapan rasa syukur merupakan bagian dari upaya untuk terus melanjutkan nikmat Allah. Kepada kita sekalian, ungkapan rasa syukur tersebut dapat berbentuk lisan dengan terus menggunakan kalimat tahmid dan takbir, serta dapat pula berbentuk amal perbuatan dengan mengedepankan sikap akhlak kalimat dalam tuntunan perilaku para nabiullah. Salat dan salam harus terus kita doakan dalam setiap langkah kehidupan sebagai simbol kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Masih kuat dalam ingatan kita bagaimana peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam ketika mereka menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat pengabdian dan pengorbanan mereka lakukan tanpa protes. Tapi beliau menunjukkan sikap yang ikhlas menerima perintah tersebut. Padahal perintah tersebut keluar takwa atau pikiran manusia. Namun sikap siap dan rela berkorban merupakan proses keteladanan yang harus kita ikuti bersama. Allah telah mengingatkan kita sebagaimana yang tersurat dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang artinya demikianlah perintah Allah itu, dan barang siapa mengagungkan syiar Allah sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Oleh karena itu melalui nikmat Idul Adha ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan moral sebagai berikut. Yang pertama, mari kita jadikan peristiwa Nabiullah Ibrahim dengan anaknya Nabiullah Ismail sebagai tonggak setelah hujan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terus ikhlas menerima perintah merupakan cermin dan sikap bisa bertakwa, membawa keberkahan, kemuliaan dan anugerah sehingga kita semua memperoleh kemudahan dalam menjalani hidup di masa yang akan datang. Dalam dunia kita saja menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa pula semoga para jemaah haji khususnya asal Kabupaten Kuningan diberi kemudahan dalam proses ibadah hajinya, untuk kemudian memperoleh derajat haji yang mabrur. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan
saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membuat hunian tetap aman, nyaman dan penuh kekeluargaan. Modal sosial inilah yang akan membawa perubahan dunia lebih maju, lebih sejahtera di masa yang akan datang. Dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik, insya Allah semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian sambutan saya atas nama pemerintah daerah Tuban di seluruh keluarga serta forum koordinasi pimpinan daerah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha atau Idul Tuban 1445 Hijriah. Semoga seluruh amal bakti kita dijadikan sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berpercaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Waktunya bertanda DRSAI Hidayat NPD bisa dan bisa kata. Para kebutuhan Bapak Ibu saya jemaah sholat penduduk yang berjalan memberi badai maafkan hubungan manusia mereka habisnya Tuhan anu setelah ini kita hidup kepala desa penasehat satu Bapak Ahmad, Bapak Al-Khalid, dan Bapak Al-Hadi Pembina Desa Bapak Ustaz Sarpudi SPDI Desa. Kami kedua Bapak Dari Kami Sekretaris Seneta Covid dan Tuhan SPDI Bendahara Bapak Ilyas Seksi Pemotongan Tuhan. Satu Bapak Opani, dua Bapak Ikan Nurbiasa. Seksi Penyesetan Kulit Biasa, satu Bapak Nurhadi, Bapak Salito, Bapak Asoli, Bapak Salis RW, Bapak Darwis RW, Bapak Aksoman, Bapak Haji. Seksi Penyesuaian Kotoran, satu Bapak Hadi, Bapak Cakra, Bapak Lugis, Bapak Rudi Mas, Bapak Rupa RW, Bapak Sasoman Dimas, Bapak Nabi Dimas, Bapak dan Bapak Sudina, seksi Penyesuaian Kotoran. Selanjutnya seksi pengelolaan lagi, satu Bapak Salih, Bapak Emo RT, Bapak Sudina RT, Bapak Ibu Ija RT, Bapak Rudi RT, 6 perangkat desa itu makhluk mewakili RPN dalam menjalankan Bapak atur kita mengalami anu peningkatan subatan siap bisa melaksanakan tugas administrasi saya. Sekarang anu program di tahun 2024 dia kita alokasi bahasa 2 ekor domba angge berpawata di Sutra. Angka 2 kita berpawata khusus Kaliwat yang satu dan ketiga ada Ibu Runia bin Karma. Angka 3 kita Ibu Pun khusus Kaliwat yang satu dan ketiga satu ekor api kalau itu adalah bin Bani bin Bapak Bani. Angka 4 kita Bapak Sapi khusus oleh ada 3 ada 2 satu ekor api kalau itu adalah bin Bapak Bani. Angka 5 kita Bapak Api khusus oleh RT 3 ada 2 satu ekor api kalau itu saudara binti Rasul. Angka 6 kita Bapak Leman korporasi kalau Bapak Leman bin Wira. Angka 7 Bapak Salih kalau Bapak Salih bin Rasid. Angka 8 kita Bapak Nurbiasa. Satu ekor domba angge Natu Mak Surya Indriya bin Bapak Nurbiasa. Angka 9 kita Ibu Munati. Satu ekor kambing kalau Ibu Munati bin Suneta.
Anggota 10 Desa Bapayanto Tarianto 1 ekor domba kanggo Lukman Hidayat bin Yanto Tarianto. Anggota 11 Desa Bapak Budiman Dudu 1 ekor kambing kanggo Bapak Budiman Dudu. Anggota 12 Desa Ibu Usia 1 ekor kambing kanggo Bapak Taib bin Dunenda. Anggota 13 Nyaita Ibu Ratna Sarjeli akan nabi di kerjaan Desa Sisor 1 ekor domba kanggo Ibu Ratna Sarjeli. Anu 14 Nyaita Bapak Iwan Setiawan Dusun Kalgo RT 3 RW 4 1 ekor sapi kanggo 7 orang Nyaita Bagi Bapak Ibu Suharja bin Ilham Sudarta. Anu kedua Ibu Oni binti Bapak Karja. Anu ketiga Nyaita Bapak Iwan Setiawan bin Suhan. Anu keempat Nyaita Ibu Yedi Suhaya binti Bapak Suharja. Anu kelima Nyaita Jipana Ansa Salasabila bin Iwan Setiawan. Anu keenam Nyaita Muhammad Rizki Mujaki Setiawan bin Bapak Iwan Setiawan. Anu ketujuh Nyaita Sahla Lumaira Nabi binti Iwan Setiawan. Kalinya Nyaita dari Bos Rata 2 ekor domba buat Nur Hayatna Subrata bin Hak Yono. Anu kedua Kakek Nina Puspitasari bin Bapak Awan. Sekarang kami nanti di rumah. Di Bapak Haji Suhani Nyaita 1 ekor domba kanggo Briliana Cahya bin Pramesti binti Unggul Iman. Nah, kita anu tampil anak cantik Bu Fatia Dina mengenai masukan. Aduh bapak atau ibu kita sudah sedikit ya kami pribadi keluarga besar pemerintahan desa Kecamatan Sambil selama hari Idul Kurban Alhamdulillah ada 1445 Hijriah. Mohon maaf yang dan masih karena ditutup akhirul kalam dengan kebetulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada para terus nasihat sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Idul Adha aku syukur dihormat ulang langsung kana acara anu sakieu mangrupi pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Hayu urang sami-sami laksanakeun kalayan khusyuk tawadu kalayan harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kanggo personil pelaksanaan salat Idul Adha Imam Bapak Ustadz Nurdiansyah LC, Khotib Bapak Ustadz Syarifuddin SPDI SH, saran kanggo iklan Bapak Ustadz Yanto Taryanto. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
masalah katanya masih kecil. Aku punya aneh amat. Si Tanton meteor 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 sholat beneran. Sholat beneran. Allahu Akbar. Di itu Allah Akbar, ya Allah Akbar. Aduh, ketiduran mati lagi. Aduh, mati. Dia mati. Dia mati. 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 Dia mati. Sembilan. Dia mati. Mati. Jauh di gini. Aduh, dia mati.
ML burik ML halo, ada yang mati tuh di situ mati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Asik dong, masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahil hamd. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماء والأرض أعدت للمتقين وقال فصل لربك وانحر Sadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tercurah pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, lalu kepada kita selaku umatnya sampai zaman. Selanjutnya mari kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah, takwa dalam arti menjauhi larangan Allah, takwa yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja berada. Ini mengandung arti bahwa kita lagi sendiri bertakwa, lagi banyak orang kita bertakwa, lagi ada di Kalimantan kita bertakwa, kebetulan kita merantau bertakwa, dan takwa inilah takwa kontinu, bukan takwa musiman, dan takwa ini akan membahagiakan kita dan kita akan bertemu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Umat takbir, tahlil yang berkumandangkan sejak hari kemarin sore tanggal 9 Zulhijjah sampai tadi malam sampai hari ini, dan juga di hari tasyrik diperbolehkan di hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang dibacakan oleh kaum muslimin sedunia dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan ini menandakan bahwa Lebaran Idul Adha 10 Zulhijjah yang mulia sudah bertemu dengan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha asal kata dari bahasa Arab, yaitu id artinya kembali, adha artinya pemotongan hewan kurban. Dan Idul Adha banyak sebutan oleh kita. Jadi ada yang disebut Lebaran Haji, ada yang disebut Lebaran Idul Kurban. Kenapa disebut Lebaran Haji? Karena pada Zulhijjah ini adalah musim ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat istimewa. Keistimewaannya bahkan ada satu keterangan, al-hajju mabrur laisa jaza ila jannah. Haji yang mabrur tiada alasan kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah haji sangat istimewa? Karena ibadah, kata para ulama, ada 3 ibadah, yakni ada ibadah yang disebut ibadah badaniyah, ada yang disebut ibadah qauliyah, ada yang disebut ibadah amaliyah. Ibadah badaniyah adalah ibadah yang dititik beratkan gerakannya kepada badan kita, seperti sholat dan lain-lainnya. Ada juga ibadah qauliyah, ibadah yang dititik beratkan prakteknya adalah dengan hati, yaitu dengan zikir. Ala zikir wa tatma'innul qulub, dengan zikir hati bisa tenang. Dan juga para ulama mengatakan ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah ini adalah ibadah yang dititik beratkan kepada harta, seperti zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Disebut ibadah haji ibadah istimewa adalah berangkatnya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan, dan juga segalanya sudah ditentukan. Bukan ibadah haji namanya kalau bukan ke tanah suci, dan bukan ibadah haji namanya kalau bukan
di Dzulhijjah, maka inilah yang disebut adalah ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah disatukan dalam ibadah haji dengan hartanya, dengan maliyahnya, dengan jasadnya, dengan hatinya dicurahkan pada pelaksanaan ibadah haji di sana. Sehingga mudah-mudahan khususnya jamaah haji Kabupaten Kuningan sebanyak 1026 kurang lebih selamat segalanya, diberikan kesehatan dan juga bisa melaksanakan ibadah haji dan juga waktu pulang selamat di perjalanan sampai ke tanah air rumah masing-masing dan mendapat predikat haji mabrur, haji marapura sesuai harapan dan juga harapan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan kebetulan yang berangkat, yang belum berangkat sekarang, insya Allah, dan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berangkat di tahun depan. Dan juga yang sudah menjadi haji sekarang, baik tahun lalu, tahun kemarin dan lain sebagainya. Karena haji adalah benteng agama, karena haji adalah yang menerima haji mabrur, maka yuk kita bentengi agama kita khususnya di pada matang. Sehingga haji adalah menjadi teladan, haji adalah menjadi contoh. Itulah barangkali yang disebut haji mabrur. Maka kita doakan haji yang di sana, doakan yang belum berhaji, dan doakan yang sudah menjadi haji yang mabrur, yang bisa membentengi agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari Raya Idul Adha sering disebut Hari Raya Idul Kurban. Kenapa? Karena pada Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha banyak penyembelihan hewan kurban. Dan ini atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan kerjakan penyembelihan kurban. Kalau kita lihat dengan fasholli li rabbika wanhar, ini bukan kurban dulu, tapi sholat dulu. Ini mengandung arti orang ahli korban pasti orang ahli sholat, dan orang ahli sholat disiapkan untuk beribadah kurban. Sehingga kurban tersebut adalah Allah tidak akan menerima dagingnya, Allah tidak akan menerima darahnya, tapi satu tetesan darah kurban menjadi saksi kebaikan jaga di akhir atau di akhirat. Sehingga dari korban tahun lalu sampai tahun sekarang dan kurban ke kurban ditinjau adalah ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Kahf rahimahullah, kalau kita lihat dalam ibadah kurban ada satu atau beberapa yang perlu kita kaji, atau ada momen-momen yang perlu diimplementasikan di warga negara kita atau masyarakat. Karena kurban adalah ada satu atau keluarga yang sangat tauladan, keluarga yang patut dicontoh oleh kita semua. Bukan kita melihat penyembelihan kurban sehingga di situ ada kambing, ada sapi, onta dan sebagainya, tapi makna apa yang tersirat dalam kurban? Kalau kita lihat dalam kurban adalah keikhlasan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan sosok Nabi Ismail alaihissalam, dan juga istrinya Siti Hajar. Dan itu sangat luar biasa. Ketika keikhlasan Ibrahim, maka malaikat Jibril turun. Bahkan keikhlasan Ibrahim sangat luar biasa. Disitulah malaikat Jibril menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail pun menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Ibrahim pun menyeru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu barangkali sejarah takbir dalam kurban adalah tiga sosok malaikat sipil, malaikat Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat keikhlasan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail pun menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga Nabi Ibrahim pun menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Inilah sosok
yang dimanfaatkan dalam kurban. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Dalam sosok Nabi Allah Ibrahim itu kenapa disebut keluarga teladan? Karena yang namanya keluarga ada seorang ayah, ada seorang ibu, dan ada seorang anak. Yakni dalam sosok kurban di situ ada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang ibu yakni Siti Hajar, dan ada seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini bisa disebut keluarga teladan. Kenapa? Karena keluarga teladan adalah keluarga yang patut kita contoh. Ini saja representasikan kita sebagai umat Muhammad. Kita ada seorang bapak, kita ada seorang istri, dan ada seorang anak atau beberapa anak. Kenapa bisa disebut keluarga teladan? Karena seorang bapak yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan menghargai istri, ketaatan mendidik anak yang sangat luar biasa. Maka Ismail hasil didikan orang tua Ibrahim menjadi taat kepada orang tua dan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ibrahim patut dicontoh seorang bapak. Lalu kenapa Siti Hajar disebut teladan? Karena Siti Hajar adalah luar biasa. Ditinggal oleh Ibrahim. Kenapa ditinggalkan? Karena untuk dakwah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai mendapat perintah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Dan Siti Hajar pun adalah legowo, artinya tidak ada melawan kepada Allah apalagi, dan tidak bisa melawan kepada suami Ibrahim. Inilah seorang ibu yang sangat luar biasa. Dan kenapa anak Ismail disebut teladan? Anaknya pun sangat luar biasa. Keikhlasannya kepada orang tua, keikhlasannya kepada seorang ayah, seorang ibu. Bahkan Ismail sering ditinggal oleh ayahnya, sejarahnya sangat luar biasa sama dengan ibunya. Tapi walaupun ibunya yang membesarkan, tidak menjadi anak yang durhaka, tidak menjadi anak yang melawan kepada orang tua, bahkan menjadi anak soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai anaknya pun rela untuk disembelih sama ayahnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali momen kurban yang patut kita contoh adalah keluarga teladan. Kalau kita kebetulan sekarang menjadi bapak, juga menjadi bapak teladan. Bagaimana menghargai istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana dengan sosial masyarakat, dan bagaimana dengan ibadah. Kalau kita betul menjadi ibu, jadilah ibu Siti Hajar. Bagaimana kepada taatan suami, bagaimana kepada taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara mendidik anak yang baik dan hasilnya berhasil. Dan seorang anak adalah ruh kita. Untuk remaja pada masa khususnya, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang melanggar hukum, hindari hal-hal yang merugikan diri sendiri, hindari hal-hal yang merugikan orang tua, hindari hal-hal yang mencoreng nama baik desa, sehingga menjadi remaja yang Ismail, remaja yang baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari perjudian, hindari minum-minuman keras, sehingga waktunya generasi adalah bangkit untuk generasi orang-orang berikutnya. Yuk, mau siapa lagi kalau bukan dari remaja? Karena Islam akan terisolasi tanpa mencontoh Nabi Ismail. Islam akan hilang tanpa mencontoh keluarga teladan Nabi Ibrahim. Sehingga kalau ustaz meninggal, haji meninggal, kiai meninggal, sulit siapa untuk menggantinya. Tidak ada pengganti lain yaitu kecuali remaja-remaja adalah calon Ismail. Kalau presiden meninggal, kalau bupati meninggal, camat meninggal, hukum meninggal, hari ini bisa bikin guru, hari ini kita bisa bikin bupati, hari ini kita bisa bikin presiden. Tapi ustaz meninggal, kiai meninggal, calon tokoh agama meninggal, kita sibuk mencari ustaz untuk pimpinan kader, kita sibuk cari ustaz untuk memimpin agama. Mau siapa lagi kalau bukan remaja Ismail pada mata. Sehingga mudah-mudahan dengan momen kurban ini, ada raya Idul Adha ini tersentuh hatinya, bukan perebut daging, bukan kami kebagian daging sedikit, bukan itu yang diharapkan, tapi
putra putri mencontoh Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Terakhir untuk dikatakan serta tidak ada selain warga peranakan sehingga maju mundurnya teknologi agama peranakan yang dikemas oleh partner PKN dan juga perangkat desa. Yuk kita sambut baik sampai kurban hari ini menjadi kurban. Sedikit apapun tenaga kita sebelum kita bisa kurban hewan dan sebagainya, kurbankan tenaga pikiran kita, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari Idul Adha ke Idul Adha dengan sambut yang ikhlas dan hati nurani yang baik, maka Idul Adha adalah membawa momen keberkahan dan kita menjadi semua keluarga. Barakallah, innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillah. Alhamdulillahil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila kafatil alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa kiram. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Engkau Maha Kuat dan Maha Penyayang. Dengan segala sifat-Mu yang Maha lagi Maha Penyayang, kami semua kumpul di Masjid Al-Arafah dalam rangka mencari ibadah kepada-Mu dan juga hari ini memuji hanya kepada-Mu, memuja hanya kepada-Mu, tunjukkan bersyukur hanya kepada-Mu. Jadikanlah ibadah ini ibadah yang paling baik di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari segala setan yang Kau murkai. Jauhkanlah kami dari segala hawa nafsu yang menyesatkan kami. Jauhkanlah kami dari manusia yang berdosa. Allahumma ya Allah, ya Tuhan, Engkau Maha dan Engkau Maha Perkasa. Dengan segala kebenaran kepada sasaran kami semua warga pada jaga dan pelihara kami dari segala musibah menjadi keselamatan. Jaga kami warga khususnya dari segala penyakit wabah dan kesehatan. Dan berikan kami keberkahan yang ada di langit dan juga bayar Tuhan keberkahan yang kami. Dan jadikanlah selawat pada makan barakatun barakatun barakatun. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama sidara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakala bihala di rumah di luar saja.
kali wis udahan. Belum. Kok di luar sih? Atau mau? Minum. Ngapain di sini? Minum. Hah? Minum. Hah? Minum. Sudah. Sendiri beng banget. Kepadar dong. Kepadar ini arahnya. Udah belum nih, Orang salaman ke ibu-ibu. Oh. Mohon. Enggak, saya mau sama ibu. Bahkan nih. Ini video.
Mohon. Ayo. Ay, jalan. Jalan. Aduh. Oleh sebentar. Sami-sami. Punten. Wah, punten. Aduh, punten. Mohon punten mak. Punten abdi punten. Punten mak. Punten. Udah ya. Mak punten. Mak punten mohon mak. Punten. Punten.
Beak ya kayak ten punten Bang Kubu punten Pak, CF ya akhir. Terakhir. Assalamualaikum. Maafin Pak ya. Aduh. Enggak jajan dong, masa jajan pulang Allah. Coba pegang dulu Kang gini Kang, sana. Ya. Sana ke ibu, ke ibu. Hah? Jangan pegang dulu, ntar dulu jangan kesini, soalnya ngerokok ntar di itu nama TikTok. Emang ini TikTok? TikTok? Ini TikTok beneran? Hah? Ya, ini lagi ngerokok kan nggak boleh. Oh, mangga. Tadi nggak boleh merokok. Iya, kalau ke atas mah nggak apa-apa. Tuh, Kang tuh. Tuh sapi tuh. Hah? Tuh sapi. Gede amat. Mohon iya Pak Ustad. Pak sepadar hilangnya. Padahal ulang dulunya. Itu sih sama teman-teman. Ntar balik lagi tapi mau itu. Ngapain? Iya itu, mau itu. Terus Robi ngapain ke rumah? Disalin dulu masa pakai baju begini. Mohon Pak Ustad. Ayo. Hah? Ya udah ayo. Hah? Masa pakai baju ini lagi? Ah, cepet lah, lama amat. Ya, ketahuan murah apa deh? Enggak dong. Hah? Lu? Ini. Nantinya mana? Ini kita ada. Enggak kerja. Ya enggak dong libur. Lebaran mah libur. Orang ini lebaran. Enggak dong.